Ya, gerak cepat Polda Jabar dalam menangkap Taufik Hidayat mendapat apresiasi dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. DPR mendesak aparat menjerat pelaku dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman terberat. Cepat ini menunjukkan komitmen kuat Polda Jabar dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Sekaligus membuktikan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku tindak kekerasan yang keji. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan. Ya, pemirsa, terkait kasus penyekapan dan penyiksaan wanita, ya kita tahu bahwa akhir pelarian penyiksa wanita ini juga membuat banyak orang bersyukur ya. Akan tetapi memang banyak publik yang menyoroti tentang sepertinya begitu santainya ketika pelaku ditangkap begitu. Karena ini kontras dengan situasi pada saat korban terkini kondisinya mengalami luka yang sangat berat. Ya, kami tampilkan dua gambar kontras tersebut pemirsa. Berikut ini kita simak pemirsa. Disiksa nih ya, terus saya teh mengeluarkan suara kayak gitu, rasanya dia teh disiksa lagi. Jadi saya teh kayak gak kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai debt collector. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi ke konsumen, saya suka disuruh tidur. Kalau misalkan ikut, paling saya disuruh pakai masker. Aku sering dihukum sih, aku sering dihukum. Pertama mata dulu yang dihukum, terus ini telinga, ya, terus kaki juga sama bedok, ya, terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali, ya itu juga ya kalau makan aku suka makan sendiri. Terus sisanya bisa dibilang jatah mandi, karena aku nggak bisa lihat ya, jadi nggak mandi gimana gitu kan. Kalau aku tuh kayak banyak cairan gitu. Terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Nah, jadi ya dia tuh bisa ngotot lah ke dalam keadaan kuku panjang, terus kepala darah semua. Sementara itu, usai ditangkap, pelaku membantah dituduh melakukan beberapa hal. Di antaranya, pelaku tak mengakui tuduhan melukai mata dan bibir korban. Tanggung jawab, itu tanggung jawab. Lain mana nepi bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kata uhan. Sopot 1, 2 kali kan dibawa. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adira mana teh baheula? Bener ke DC. Hah? Sampai akhirnya DC. Mikir naon kikituan teh? Misal karek ayeuna misal. Tahun lagi apa? 1 tahun teping sakit itu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana tuh nyokap teh? 1,5 tahun. Kumaha disiksa pas nyongkel panon kumaha? Lain teh nyongkel panon mana? Hah? Saya tahu kunaon matana?
Terus di kumaha? kenaon? Pakai naon? Pakai leungeun. Maksudnya apa begini-begini ya? Sampai membuat mata luka sebegitu parahnya. Polda Jabar masih terus mendalami kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang gadis muda di Kabupaten Bandung. Meski tersangka utama telah ditangkap, polisi menyebut masih banyak fakta yang harus didalami sebelum menyampaikan hasil penyidikan. Tim gabungan Polda Jawa Barat mengembangkan kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang diduga dialami seorang gadis muda selama bertahun-tahun. Untuk memaksimalkan pengungkapan kasus, Polda Jabar membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan sejumlah direktorat dan satuan kerja. Polda Jabar masih mendalami motif pelaku termasuk adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami korban. Dari itu, itulah yang sedang kami gali, sedang kami dalami, karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya, atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalami. Apresiasi penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan kekerasan terhadap Yuvita Tri Rezeki. Pihak keluarga pun berharap tersangka dihukum seberat-beratnya dan menuntut keadilan terhadap kondisi korban yang sudah cacat usai dianiaya tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sandi, kakak korban penyekapan dan penganiayaan, mengapresiasi kinerja polisi yang menangkap tersangka. Dirinya minta tersangka dihukum berat dan menuntut keadilan karena kondisi korban atau adiknya yang mengalami cacat hingga kebutaan karena penganiayaan oleh tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Stewak izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke kautna da kautna geus masrakeun kumaha ge bebas. Urang nyoka panonna ke radio urang bisa ningali. Matur nuhun. Assalamualaikum. Lalu dari unggahan media sosial Erni 1.986, korban mengaku bersyukur pelaku akhirnya tertangkap. Pihak keluarga korban juga berharap pelaku menerima hukuman seberat-beratnya. Ditangkap nih si pelaku. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin, ya Allah, semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Ya, kalau bisa mata ganti mata, hidung ganti hidung, mulut ganti hidung. Iya. Dibikin hancur. Amin, terima kasih. Kita tetap kuat ya. Iya, Semua warga Indonesia mendukung Pita, ngasih kekuatan buat Pita. Terima kasih, terima kasih. Ya. Ini ayahnya nih. Mas, harapan Mas Irin gimana nih buat si pelaku? Ya hukumlah seberat-beratnya. Sebenarnya kan emang kita negara hukum ya kalau bisa seumur hidup aja. Sebenarnya kan anak kita juga seumur hidup cacat. Iya. Pita berterima kasih ya kemarin Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi, Pak Kapolda juga terima kasih Kapolda sekali. dan jajarannya yang udah dan kerja. jajarannya sudah bekerja sama biar orangnya ketangkap. Terima kasih sekali. Buat Pita. Menyesakkan ya ketika orang tuanya mengatakan anak kita cacat seumur hidup. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Taufik Hidayat, pelaku penyekapan penganiayaan kekasihnya, diganjar hukuman setimpal atas perbuatan. Warga Jawa Barat atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dircyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar.
Ya, sementara itu KDM juga akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait janji sayembara 250 jutanya untuk hadiah yang menemukan pelaku. Tanggapan KDM ini disampaikan melalui media sosial Harapan Rakyat. Caranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan. Polisi yang menemukan nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda. Maunya dari mana sih Pak? 250 juta. Masa gubernur nggak punya uang 250 juta? Adalah saya punya uang. Sementara itu dari media sosial Koran Gala, penangkapan Taufik pemirsa ternyata berawal dari pelaku menghubungi rekan kerja lamanya bernama Dadang. Nah, Dadang ini bercerita dirinya tidak ada niat mencari upah 250 juta. Peristiwa diawali Taufik yang menelpon karena sempat panik dicari seluruh orang di Indonesia. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral bahkan se Indonesia. Nah, terus saya lihat oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak gimana ya minta bantuan perlindungan mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Gitu, kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah, kebetulan saya telepon Pak Hendi ya Pak Haji ya Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga saya koordinasi dengan Pak Hendi cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Pak Dan katanya gitu ya gimana gini aja Pak kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah, kebetulan dia telepon lagi, Pak, saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang, kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya. Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota. Kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. Kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasih ke korban gitu. Soalnya lebih membutuhkan gitu. Kasihan sekali.